Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video lanjutan tentang relasi dan fungsi kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyatakan suatu relasi, kemudian pengertian dari domain, kodomain maupun range. Untuk yang pertama, kita bahas tentang menyatakan suatu relasi. Untuk menyatakan suatu relasi itu ada beberapa cara. Menyatakan relasi itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama bisa dengan diagram panah. Diagram panah ini sudah pernah kita bahas di 2 video sebelumnya. Kemudian yaitu tentang diagram kartesius. Dan yang terakhir dinyatakan dengan pasangan berurut seperti ini. Kita bahas satu per satu. Nah, untuk soal pertama. Ada 2 himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah himpunan bilangan cacah yang nilainya kurang dari 6. Sedangkan B adalah himpunan bilangan asli ganjil. Nilainya kurang dari 9. Nah, misalkan kita akan membuat relasi dari A ke B. Dengan relasinya adalah faktor dari. Faktor dari ini kemarin sudah kita bahas, yaitu bilangan yang bisa membagi. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan yang terakhir dengan pasangan terurut. Untuk menyatakan relasi ini, jadi pertama kita harus mendaftar anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Kita mulai dari yang A. Himpunan A karena dia berupa bilangan cacah, maka akan dimulai dari angka 0. Nilainya dibatasi kurang dari 6, sehingga sampai 5 saja. Anggotanya berarti 1, kemudian 2, 0, 1, 2, 3, 4, yang terakhir adalah 5. Kemudian untuk B, di situ dituliskan himpunan bilangan asli. Asli itu dimulai dari angka 1. Yang ganjil nilainya kurang dari 9. Sehingga kalau kita daftar menjadi 1, 3, 5, dan 7. Tidak sampai 9. Seperti itu. Nah, setelah berhasil mendaftar anggota-anggota dari A dan B, baru kita bisa menentukan diagram panah, kartesius, maupun pasangan berurutnya. Kita mulai dari yang diagram panah terlebih dahulu. Nah, setelah kita menentukan anggotanya tadi, tinggal kita pasangkan. Tadi faktor dari itu artinya adalah bilangan yang bisa membagi. Sehingga kita pasangkan satu per satu. 0, karena 0 tidak bisa membagi bilangan manapun, maka 0 tidak memiliki pasangan. Kemudian untuk angka 1. 1 itu bisa membagi bilangan manapun. Maka 1 akan berpasangan dengan 1, 3, 5, maupun 7. Tinggal diberi tanda panah ya. Seperti ini. Kemudian untuk angka 2. 2 itu bisa membagi bilangan dengan kelipatan 2. Nah, tetapi di B kesemuanya ganjil sehingga tidak bisa dibagi dengan 2. Artinya 2 tidak memiliki pasangan. Untuk 3, dia bisa membagi 3 itu sendiri dan kelipatannya. Karena tidak ada kelipatan 3, cukup dengan satu pasang saja. Kemudian angka 4. 4 dia juga bisa membagi bilangan yang kelipatan 4. Tetapi di B semuanya ganjil, tidak ada yang kelipatan 4. Sehingga 4 tidak memiliki pasangan. Yang terakhir adalah 5. Bisa membagi bilangan itu sendiri. Juga kelipatannya karena hanya ada 5 saja. Sehingga ini merupakan tampilan dari diagram panah yang melambangkan A faktor dari B. Seperti itu. Nah, dari hasil diagram panah ini bisa kita gunakan untuk menuju penyajian atau menyatakan relasi berikutnya, yaitu dengan diagram kartesius. Nah, kita menuju slide berikutnya. Untuk membuat diagram kartesius, yang perlu kalian perhatikan adalah tadi fungsinya itu bergerak dari A ke B. Fungsinya dari A ke B, maka A ini akan menempati daerah yang horizontal. Kemudian B akan menempati yang vertikal atau ke atas, seperti itu. Nah, menuliskan banyak titiknya ini tergantung dari anggota A maupun anggota B. Karena A di sini sampai 5, boleh ditulis di sini sampai 6. Atau lebih pun juga boleh.
Kemudian karena B itu terakhir sampai 7, boleh terakhir sampai 7 atau ditambah sedikit seperti ini boleh. Nah, cara membuat garis-garis seperti ini tergantung pasangannya. Karena 1 tadi dipasangkan dengan semua bilangan yang di B, maka buatlah titik ini. Titik pertama ini melambangkan 1 dipasangkan dengan 1. Titik kedua ini melambangkan 1 dipasangkan dengan 3. Seperti itu dan seterusnya. Tergantung dari banyak pasangannya. Nah, boleh ditambahkan garis putus-putus seperti ini agar memperjelas dia ke arah mana. Kemudian karena 3 tadi berpasangan dengan 3 sendiri, nah dipasangkan seperti ini. 5 tadi juga dengan dirinya sendiri. Jadi penyajian seperti ini itu disebut sebagai diagram kartesius. Jadi yang perlu diperhatikan, karena fungsinya dari A menuju ke B, maka A menempati daerah yang horizontal. Kemudian B menempati daerah yang vertikal atau ke atas. Nah, untuk penulisan angka 0 boleh mengumpul jadi satu seperti ini. Ya, jadi berada pada satu titik. Ke kanan semakin besar, ini ke atas juga semakin besar. Ini dengan cara kartesius seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara pasangan berurut. Pasangan berurut ini bisa menggunakan hasil dari diagram kartesius maupun pada diagram panah. Caranya seperti ini. Nah, jadi cara menuliskan dengan pasangan berurut atau terurut, pertama buka dulu dengan kurung kurawal. Buka kurung biasa. 1 tadi berpasangan dengan 1, juga dengan 3, juga dengan 5, juga dengan 7. Sehingga menuliskannya seperti ini. 1,1 artinya 1 dipasangkan dengan 1. Kemudian 1,3. 1 dipasangkan dengan 3. Dan lanjut 1,5. Yang terakhir 1,7. Nah, setelah 1 selesai, tadi 3 berpasangan dengan 3. Tambahkan lagi jika tidak cukup, taruh bawahnya. Berarti 3,3. Kemudian tadi 5 dengan 5 sendiri. Nah, jika sudah habis, tidak ada yang ditulis lagi, tutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, penyajian seperti ini disebut sebagai pasangan berurut. Jadi akan lebih mudah kalau pasangan berurut karena langsung menuliskan hasil relasinya apa saja. Seperti itu. Jadi ada 3 jenis penyajian. Yang pertama adalah diagram panah. Seperti ini. Setelah itu dapat kamu ubah ke dalam bentuk diagram kartesius. Dan yang terakhir yang paling mudah yaitu dengan pasangan berurut seperti itu. Jadi ada 3 penyajian, masing-masing sudah kita bahas. Nah, kemudian dari relasi tadi ada beberapa unsur yang wajib kalian ingat-ingat, yaitu ada domain, kodomain, dan juga range. Domain itu cara pengertiannya adalah daerah asal dari relasi. Jadi misalkan seperti ini, kita pakai hasil yang tadi. Relasi ini tadi dari A menuju ke B. Karena dari A menuju ke B, A ini merupakan asal dari relasi. Ini disebut sebagai domain. Sehingga kalau ada pertanyaan, domainnya apa? Maka domainnya adalah himpunan A. Sehingga dapat kalian jawab seperti ini. Domainnya yaitu A. Boleh kalian tuliskan. Itu apa saja isinya? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jangan lupa tutup kurawal. Kemudian pasangannya domain adalah kodomain. Kalau domain tadi asal, kodomain adalah daerah tujuan relasi. Tadi relasinya dari A menuju ke B. Maka B ini menjadi tujuan dari relasi. Sehingga pada relasi tersebut kodomainnya yaitu himpunan B. Isinya apa himpunan B? Tuliskan semuanya. 1, 3, 5, dan terakhir adalah 7. Sedangkan untuk yang terakhir adalah range. Range ini adalah daerah hasil dari relasi. Artinya, daerah pada himpunan tujuan atau kodomain yang menjadi hasil relasi. Di sini kalau kita perhatikan, semua pada B terkena panah. Terpilih artinya. Maka yang terpilih ini disebut sebagai range. Sehingga range-nya adalah 1, 3,
5, dan 7. Seperti itu. Jadi range itu adalah daerah pada kodomain atau daerah yang B ini yang menjadi tujuan panah. Misalkan, kok ternyata ada pada himpunan B ini yang tidak terkena panah, maka dia tidak masuk di range. Hanya yang kena panah saja yang dimasukkan ke dalam range atau ke dalam hasil. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ada 3 elemen penting atau unsur penting, yaitu domain, daerah asal dari fungsinya, kodomain, tujuan fungsinya, yang terakhir adalah range, daerah hasil dari fungsi, seperti fungsi atau relasi ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah di penghujung video. Setelah kita belajar tentang bagaimana menyatakan relasi, kemudian bagaimana cara atau pengertian dari domain, kodomain, dan range. Nah, akhirnya kita sampai pada latihan soal. Di sini ada satu latihan soal saja, yaitu diketahui ada himpunan A, himpunan bilangan asli kurang dari 7, ada B, yaitu himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Ada relasi dari A menuju ke B adalah 2 kurangnya dari. Nyatakan relasi tersebut ke dalam 3 pernyataan tadi, yaitu diagram panah, diagram kartesius, maupun pasangan terurut. Kemudian tentukan domainnya apa, kodomainnya apa, dan range-nya apa. Bisa kalian coba di buku latihan kalian sebagai bahan belajar di rumah. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.